Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses di dalam karir dan juga usahanya. Nah sobat semuanya, di edisi kita kali ini, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu keris koleksi saya yang berdapur Kebo Teki. Nah mungkin kalian juga pernah dengar atau mungkin masih belum dengar. Kira-kira angsar atau tuahnya dari Kebo Teki itu apa? Nanti di sini kita akan melihat juga untuk ricikannya, lalu pamornya itu apa saja. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita akan review bersama. Nah sobat semuanya, tahukah kalian di antara keris-keris dengan dapur kebo, mungkin kalian sangat familiar dengan keris kebo lajer ya. Nah mungkin ada juga yang masih belum pernah mendengar tentang apa sih Kebo Teki itu. Nah ini adalah penampakan dari pusaka saya dengan dapur Kebo Teki sobat. Nah kalau kalian lihat di sini, ini untuk warangkanya sendiri sudah saya serviskan. Nah kenapa? Karena salah satu ciri dari koleksi-koleksi saya adalah harus bersih dan juga harus sudah diwarangi. Kalau ini sobat, ini masih belum saya warangi, tapi ini adalah warangan lama, tapi masih bagus untuk warangannya. Jadi nggak perlu saya warangi, karena kalau sering-sering diwarangi sobat, itu kalau menurut pribadi saya akan mengikis dari bilah pusakanya, jadi kurang bagus. Jadi kalau kalian punya pusaka, rawatlah, jangan sampai timbul karatnya. Karena apa? Karena kalau boleh saya bilang, jangan sering-sering mewarangi. Makanya kenapa kita harus merawatnya. Kita akan melihat wujud dari kerisnya seperti apa sobat. Nah ini adalah penampakan dari kerisnya sobat. Nanti kita akan membuka buku, baik buku pamor, buku dapur, dan juga buku ensiklopedi keris. Kita nanti akan melihat ricikannya seperti apa, lalu juga untuk filosofi dari Kebo Teki itu apa sih artinya. Lalu kita di sini akan melihat kira-kira ada pamor apa saja yang ada di bilahnya ini. Nah untuk itu langsung saja kita akan melihatnya di buku bersama. Nah sobat semuanya, ini adalah penampakan dari bilah kerisnya. Nah coba kalian perhatikan ini sobat. Nah ya, ricikannya seperti ini. Nah kita akan melihatnya di buku dapur sobat. Nah coba kita akan melihat untuk ricikannya. Kebo Teki atau Maheso Teki. Nah dia tergolong di keris-keris lurus. Nah untuk ricikannya sendiri sobat, coba kalau di sini dapur Kebo Teki adekipun celak wiyar. Jadi untuk bilahnya itu sobat, dia agak pendek dan lebar. Itu adalah salah satu dari ricikan keris Kebo Teki. Lalu ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah tiga. Nah di sini, dan juga ada gereneng. Coba kita akan cocokkan di keris koleksi saya ini sobat. Nah adekipun celak wiyar. Nah dia agak pendek tapi lebar. Nah bilahnya itu memang seperti itu sobat. Jadi untuk bilahnya sendiri tidak seperti umumnya keris, dia agak panjang. Kalau di Kebo Teki itu agak sedikit pendek, tapi untuk bilahnya itu lebar. Lalu ada sekar kacang. Nah ini adalah sekar kacang sobat. Nah ini kalau di sini bentuknya adalah nguku bimo sekar kacangnya. Lalu juga ada jalen. Nah ini ada jalennya ini. Nah, ini dinamakan jalen. Lalu ada lambe gajah tiga. Nah ini adalah lambe gajah sobat. Nah kalau di sini di koleksi saya ini terlihat seperti dua, tapi di sini sobat. Nah ini ada semacam kayak sedikit kecil, memang agak kecil. Nah ini juga kalau menurut pribadi saya ini masuk di lambe gajah. Jadi ini adalah lambe gajah dan juga ada gereneng sobat. Nah ini ada gereneng, cuma untuk gerenengnya sendiri ini sudah agak aus. Nah kalau di dalam buku dapur sobat, ini sudah masuk di ricikan dari Kebo Teki. Nah sobat semuanya, setelah kita melihat dari buku dapur, coba kita akan amati untuk ricikannya di keris Kebo Teki di buku ensiklopedi keris. Nah kalau kalian lihat di sini sobat, ini adalah keterangannya Mahesa Teki atau Kebo Teki. Nah ini salah satu dapur keris lurus, panjang keris ini normal, bilahnya pipih,
agak lebar dibandingkan dengan keris lainnya. Jadi untuk bilangnya agak lebar, dan ricikannya ini terdapat pada keris ini adalah gandeknya panjang sekitar 2 sampai 2,5 kali panjang gandek yang normal, dan memiliki tikel alis. Tikel alis, pijetannya dangkal. Selain itu tidak ada ricikan lainnya. Nah, sobat semuanya, kalau kalian amati di sini, ini adalah gambarnya kebu teki menurut dari buku ensiklopedi keris. Kalau kalian mengacu pada gambar ini sobat, kalau kalian bertemu dengan para pecinta tosan aji lainnya pasti akan diketawakan. Karena apa? Karena untuk gambar ini adalah gambarnya kebu lajer. Nah, di sini makanya kenapa saya kemarin telah membagikan sebuah cara-cara untuk belajar tosan aji itu apa saja. Di antaranya adalah kita harus belajarnya kepada para senior yang lebih dekat kepada senior yang domisilinya itu dekat dengan kita, karena kita untuk bertanya itu biar lebih cepat. Lalu juga kita belajarnya dari buku, lalu juga dari internet, bisa dari YouTube seperti itu. Lalu juga kita belajarnya di workshop atau di pameran atau di sarasian-sarasian itu. Dan kelima adalah kita harus belajar lewat pengalaman. Nah, di sini sobat semuanya, kalau kita melihat antara gambar yang di buku ini dan juga di buku dapur, maka untuk ricikan yang benar menurut pengalaman saya dan juga menurut di beberapa tosan aji, teman-teman pecinta tosan aji, maka untuk urutan ricikan yang benar, gambar ricikan yang benar ada di buku dapur sobat. Karena untuk bentuknya sendiri, kalau kebu teki itu memang seperti ini. Jadi kalau cuma gandiknya saja yang panjang seperti di buku yang ini, di ensiklopedi keris ini, maka ini adalah gambarnya keris kebu lajer atau maheso lajer. Jadi di sini kita harus betul-betul belajar kita jangan terpatok cuma di satu saja. Jadi jangan cuma di buku saja, jangan cuma di senior tosan aji saja. Karena apa? Karena senior pun juga terkadang juga keliru atau terkadang juga terbatas di dalam pengetahuannya. Karena saya pribadi pun juga sudah pernah mengalami hal tersebut. Saya bertanya kepada senior tosan aji saya dan juga kepada kalau boleh dibilang itu orang yang lebih tua dalam babakan tosan aji. Ternyata mereka pun juga terkadang ada yang salah, ada juga yang kurang di dalam sebuah pengalaman. Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa kita harus belajarnya itu di banyak media. Bisa dari buku, bisa dari internet, dari YouTube, dari pameran, dari workshop, dari pengalaman, itu yang lebih penting. Nah, itu sobat, setelah kita melihat dari ricikannya yang benar untuk kebu teki itu apa, nanti di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih kebu teki itu. Nah, di dalam babakan tosan aji sobat semuanya, bahwasanya kebu teki bermakna kerbo yang sedang laku teteki. Nah, teteki itu atau disebut juga tirakat mati rogo atau bertapa. Nah, itu secara spiritual kebu sering dipakai sebagai sosok panuntun. Itulah kenapa sebagai panuntun kebu dipahami memiliki sifat yang kuat dan besar, rajin bekerja, setia, dan juga sabar. Di samping itu sobat, para orang tua zaman dulu memandang kebu ini sebagai rojo koyo, yang berarti raja yang kaya. Pada zaman dulu, keris kebu teki ini banyak dimiliki oleh golongan terhormat seperti tuan tanah dan pedagang hasil bumi. Hingga sekarang, keris ini banyak dicari oleh mereka yang menggeluti bisnis properti, konstruksi, hingga pertambangan, dan juga mereka percaya bahwa keris kebu teki ini membawa keberuntungan pada mereka yang terlahir dengan memiliki bisnis dengan unsur tanah. Seperti itu tadi sobat. Kalau berada di unsur tanah, seperti kayak pertanian pun juga sebenarnya masuk sobat. Nah, lanjut lagi, kebu teki ini adalah sebuah visi pemiliknya yang ingin mewujudkan kemudahan hidup, keselamatan dunia akhirat, dan kemakmuran hingga turun-temurun. Itu adalah makna dan filosofi dari keris kebu teki itu yang ingin disampaikan oleh para leluhur kita, yang ingin disampaikan oleh para empu kepada pemilik dengan dapur kebu teki sobat.
Saya akan sedikit memberikan tambahan bahwasanya kebo itu adalah termasuk dari hewan Rajakaya seperti yang tertera tadi di filosofi dari kebo kita disebut bahwasanya seperti kebo dan juga sapi itu merupakan hewan-hewan Rajakaya dalam makna seperti ini. Jadi Rajakaya itu artinya memang raja yang kaya, tapi di dalam bahasa Jawa sobat leluhur kita itu adalah dibuat sebagai sebuah kiasan. Jadi kiasan untuk hewan ternak semacam kerbau dan juga sapi. Karena apa? Karena kerbau dan juga sapi itu dia selain dia bisa dijual dengan harga yang tinggi, pun dia untuk tenaganya bisa digunakan tenaganya. Bisa untuk membajak sawah dan juga bisa untuk sebagai sebuah transportasi kalau di zaman dulu, menarik gerobak atau menarik pedati seperti itu. Makanya kenapa sobat semuanya bahwa hewan ternak semacam kerbau dan juga sapi itu disebutnya Rajakaya karena bagi pemiliknya rojonya, rojo itu dimaknakan sebagai sebuah pemiliknya itu bisa menjadi kaya karena apa? Karena manfaatnya itu banyak sekali. Nah, lanjut lagi sobat, kita akan melihat kalau di sini, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada semacam kayak pamor. Nah, kalau di dalam pengetahuan saya pribadi, ini saya menamakannya masuk di pamor tambal jimat sobat. Ini. Nah, nanti kita akan melihat pamor tambal itu seperti apa. Nah, lalu kenapa saya golongkan ini di jimat? Karena untuk bentuknya sendiri antara yang ada di keris ini dengan yang ada di buku itu memang berbeda sobat. Pertama, ini adalah pamor tambal jimat maksudnya. Lalu yang kedua, di sini juga ada pamor lain sobat. Nah, coba kalian perhatikan ini kayak ada bulat-bulat seperti ini, tapi dia tidak ada garisnya, tidak ada garis penghubungnya. Jadi dia bertebaran seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Nah, kalau saya ini masuk di pamor melati sinebar. Nah, coba kita akan melihat di buku ensiklopedia keris tentang pamor melati sinebar nih. Coba ini sobat, merupakan salah satu motif pamor yang bentuknya merupakan bulatan-bulatan berlapis yang menyebar berurutan dari pangkal sampai ke ujung bilah. Nah, pamor melati sinebar ini sobat, ini dia tidak pemilih. Coba akan saya artikan untuk pamor melati sinebar itu seperti apa sih. Jadi di dalam Hasanah Tosan Aziz sobat semuanya, bahwasanya pamor melati sinebar itu memiliki arti bunga melati yang tersebar atau bertebaran. Nah, itu adalah arti dari melati sinebar. Dan filosofinya sobat, itu adalah sebuah harapan agar pemilik keris dengan pamor melati sinebar ini dapat memiliki nama yang harum di masyarakat seperti aroma melati yang bertebaran. Itulah kenapa tuahnya adalah memudahkan pemilik mencari rezeki dan juga untuk mengharumkan nama pemilik dari keris dengan pamor melati sinebar. Nah, itu sobat, itu adalah pengetahuan arti dari pamor melati sinebar di dalam Hasanah Tosan Aziz. Lalu kalau untuk yang di bagian bawahnya ini adalah tambal jimat. Coba kita akan melihat bagaimana sih pamor tambal itu. Coba kita akan membuka buku pamor. Nah, ini adalah pamor tambal. Nah, bagi kalian yang sudah punya buku pamor silahkan dibuka, dan bagi yang belum bisa memesannya di galeri saya. Coba kalau di sini tambal mirip goresan kuas besar pada sebuah bidang lukisan. Tuahnya biasanya menambah kewibawaan dan menunjang karir seseorang. Menurut istilah Jawa, bisa menjunjung derajat. Pamor ini termasuk pemilih dan tidak setiap orang cocok. Kalau untuk definisi di buku pamor, tapi saya juga mempunyai definisi lain sobat semuanya yang saya dapatkan dari sumber yang lain, bahwasanya pamor tambal jimat itu sering disebut juga siji sing dirumat. Jadi tambal jimat, jimat itu dari kata siji sing dirumat.
itu dibuat dengan harapan agar pemilik keris berpamor tambal ini segala bentuk kekurangan dan kelemahannya ini bisa ditutupi atau ditambal dengan rahmat Tuhan, ditambal dengan kekuasaan Tuhan, juga sebagai perlambang ikhtiar untuk menutup celah dan menyempurnakan pekerjaan. Itu adalah salah satu dari angsar atau tuah yang diyakini di dalam babakan Tosan Aji adalah angsarnya pamor tambal. Nah, kalau di sini adalah tambal jimat. Kalau di keris koleksi saya ini, sobat. Nah, kalian bisa nanti mencari. Silakan cari di internet, silakan cari di mana pamor yang seperti ini masuk di pamor apa. Nah, di situ nanti banyak juga nanti menyebutnya masuk juga di pamor tambal jimat. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah mereviewnya bersama dan kesimpulannya adalah bahwasanya leluhur kita dahulu itu menitipkan sebuah pesan kepada kita lewat sebuah Tosan Aji dengan dapur Kebo Tegi ini, bahwasanya pemiliknya diharapkan menjadi pribadi yang gemar bekerja, yang kuat, yang sabar, dan juga ulet. Lalu kalau untuk di pamornya ini agar pemiliknya ini mempunyai nama harum di tengah masyarakat dan juga di lingkungannya. Selain itu juga agar mudah mencari rezeki. Nah, kalau untuk di tambal jimat sobat semuanya, bahwasanya agar pemilik keris dengan pamor tambal jimat ini apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelemahannya ini bisa ditutupi oleh rahmatnya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah harapan ataupun juga maksud yang dikandung di dalam pamor tambal jimat ini sobat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Nah sobat semuanya, sebelum saya tutup, saya ingin mengutip dari sebuah peribahasa, bahwasanya ciri sederhana manusia yang baik adalah tidak membuang sampah sembarangan. Saya Tony Kristanto, salam dari bumi Mojopahit.